Tidakkah kita bersyukur tentang kaki kita yang bisa melangkahkan untuk bekerja, melangkahkan untuk ke masjid? Pernahkah kita bersyukur? Itu satu hal. Kalau kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di acara Siraman Kolbu Sejukan Hati. Di sebelah kanan kiri saya tentunya sudah hadir guru-guru kesayangan kita semua yang akan memberikan tausiah buat kita semua mengenai tema hari ini, yaitu Ya Allah jadikan kami penghuni surgamu. Nah, sudah hadir di sebelah kanan kiri kita ada Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu kemudian juga ada Ustadz Hilman Fauzi. Apa kabar Ustadz Hilman? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kita bahas tema mengenai penghuni surga. Setiap manusia di dunia, setiap muslim pasti ingin menjadi penghuni surga tuh Pak Ustadz. Ya. Kalau bisa sih ya pada waktunya yang diinginkan. Tapi kan kita nggak pernah tahu misterinya bagaimana ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana caranya supaya kita termasuk salah satu manusia hambanya yang menjadi penghuni surga? Iya, terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita adalah doa yang sangat bagus sekali. Ya Allah jadikan kami penghuni surgamu. Amin ya rabbal alamin. Doa ini sangat bagus sekali. Dan doa ini diharapkan, sangat diharapkan hampir semua orang di dunia. Orang di dunia ya, saya tidak bilang hanya orang muslim aja, semua orang. Semua orang. Ya, semua orang. Cuma bagaimana kita bisa memahami bahwa penghuni surga itu yang bagaimana? Satu yang jelas, ya seorang muslim. Dan banyak sekali yang diceritakan bahwa orang yang masuk surga itu tidak dilihat dari amalnya, tidak dari sholatnya, tidak dari puasanya, tidak dari situ, tapi dari rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini dari mana? Selama ini memang kita belum paham. Rahmat Allah ini kita ngambilnya dari salah satu hal. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu satu aja dulu. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Satu hal takwa pada Allah Ta'ala yang kita ungkapkan adalah atiullah wa rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti menjalankan firman-firman Allah. Taat pada Rasul menjalankan sunnah. Berarti kalau itu di breakdown itu komplit sekali. Taat pada Allah yaitu mematuhi perintah Allah. Salat, puasa, puasa. Membayar zakat, bayar zakat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, kitabullah, ya, kemudian takdir, kemudian hari kiamat, hari akhir. Nah, ini harus menyatu semuanya untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, itu harus menyatu. Pada saat orang itu, dan di dalam Quran banyak sekali menceritakan, orang yang percaya hari akhir itu bukan percaya, saya percaya, bukan seperti itu salah satunya. Bukan seperti itu. Percaya hari akhir itu berarti percaya tentang hari pembalasan. Percaya hari pembalasan berarti percaya bahwa kita di dunia itu senantiasa menjalankan dua amaliyah. Amal soleh atau amal buruk. Nah, pada waktu kita itu percaya hari akhir, yaitu kita harus paham seberapa banyak keburukan yang kita lakukan dan seberapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Kita tidak tahu, tapi kalau kita mau berkaca, ayo. Kapan kita bersyukur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara di dalam suatu pekerjaan kantor. Kita bisa dakwah bagi seorang pendakwah, ya. Kita bisa mengingat-ingat ayat-ayat Allah, bisa mengingat hadis Nabi. Kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada orang. Pada saat kita itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan kebaikan,
Pernahkah kita bersyukur tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita sejak kita itu lahir dari ibu kita? Satu, bersyukur aja. Bersyukur aja tentang apa yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Pernahkah kita bersyukur tentang kaki kita yang bisa melangkahkan untuk bekerja, melangkahkan untuk ke masjid? Pernahkah kita bersyukur? Itu satu hal. Kalau kita ingat la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu sangat-sangat ngerti. Kalau kita senantiasa tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu kufur, siksa Allah amat pedih. Kepada siapa itu? Kepada kita-kita yang muslim. Ayo kita evaluasi. Dari syukur aja dari tubuh kita itu kita sulit. Bagaimana kita berdoa, ya Allah jadikanlah kami penghuni surgamu, kalau kita memang senantiasa kufur atas nikmat Allah. Ayo kita evaluasi. Mudah-mudahan kita faham bahwasanya jangan hanya cuma berdoa. Seorang berdoa mohon rezeki yang halalan thayyib, dia harus ikhtiar. Sama, memohon pada Allah Ta'ala agar diberikan surga, masuk surga, kita harus ada ikhtiarnya. Taat pada Allah, sunnah Rasul, itu ikhtiarnya. Bagaimana sesulit apapun harus kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Danu menambah semangat dan motivasi kita semua ya pemirsa ya, untuk sama-sama bisa menjauhi apa yang dilarangnya, melaksanakan apa yang diperintahnya, sehingga kita bisa dipantaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan rahmat dan menjadi penghuni surgamu. Nah, berikutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi. Mohon memberikan pencerahan dan juga tausiah mengenai tema agar kita ini semua dipantaskan mendapatkan rahmat, mendapatkan surga di akhirat nanti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati guru kita Ustadz Danu, Mas Bayu, dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah ya Allah, jadikan kami penghuni surgamu. Setiap dari kita pasti menginginkan untuk masuk surga. Sebagaimana dalam satu doa seringkali kita bacakan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pedihnya siksa api neraka. Oleh karena itu, setiap di antara kita harus menjadikan surga itu sebagai tujuan dalam hidupnya, sebagai orientasi selama dia menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kita tentu harus mengejar sekuat tenaga bagaimana menghadirkan ketakwaan, kebaikan selama kita hidup di dunia, agar kemudian nanti kita mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal di antara yang bisa kita hadirkan adalah banyak minta ampun kepada Allah, banyak bertaubat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua untuk mengejar ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, yang melebihi itu semua untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara yang bisa kita hadirkan? Mulai dari keimanan kita, ketakwaan kita, termasuk akhlak kita. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i
wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia rajin berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, pandai menahan marah, mampu memaafkan orang lain, dan dia senantiasa berbuat baik dalam kehidupan. Itu juga di antara cara agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa hidup kita di dunia ini bukan akhir segalanya. Ada tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar kita menghadirkan kehidupan dunia ini, yaitu mendapatkan ridhonya Allah sampai nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah selama kita hidup di dunia. Dunia ini memang tempat ujian, tempat musibah. Kita semua pasti akan menghadapi setiap ujian-ujian hidup itu. Tapi jika kita menghadirkan kesabaran di dalamnya, maka Allah akan sambut kita kelak dengan panggilan yang terbaik. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kamu sekalian yang selama hidup di dunia menghadirkan kesabaran. Semoga kita semua dipilihkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Hilman dan juga Ustadz Danu pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita dan juga membuat kita menjadi umat yang selalu senantiasa bersyukur terhadap apa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga kita pada waktunya nanti disambut Allah di surganya. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan ke segmen TPU di mana Ustadz Danu akan menjawab pertanyaan pemirsa di segmen Tanya Pak Ustadz yang sudah disampaikan melalui Instagram dan juga WhatsApp Siraman Kalbu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kalbu, sejukkan hati.